maka saya sering sampaikan dalam pembelajaran kita bahwa yang namanya khobar itu adalah nakiroh alias tidak menggunakan alif lam. Ketika khobarnya tentu saja terbuat dari isim. Itu ya. Nah, pertanyaan kemudian, apakah tidak boleh khobar itu berbentuk ma'rifat? Nah, ini ada pertanyaan. Nah, tentu saja saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini bahwa khobar pada umumnya, teori dasar dari khobar adalah nakiroh, tidak menggunakan alif lam. Nah, tetapi jangan salah, nanti kalau kita baca teks-teks Arab gundul, hadis Nabi, doa-doa ataupun yang lain, kita juga kerap kali menemukan khobar justru ma'rifat, sama-sama menggunakan alif lam. Mubtada'nya ma'rifat, misalnya menggunakan alif lam, khobarnya juga ma'rifat. Contoh sambil dari sebuah hadis Nabi, misalnya seperti ini. Nah, lihat. Afdolul imani as-sabru was-samahatu. Ini kalimat sudah sempurna. Afdolu al-imani. Iman yang paling utama. Ini gabungan dua kata yang disebut dengan idhofah. Terbuat dari kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Nah, idhofah ini adalah mubtada'nya. Mana khabarnya? As-sabru was-samahatu. Nah, perhatikan as-sabru. As-sabru ini adalah khabar. Afdul imani adalah mubtada'nya, terbuat dari idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mana khabarnya? As-sabru. Gabungan ya dengan berikutnya. Kata sesudahnya was-samahatu juga sama-sama khabar. Tapi khabarnya terdiri dari, ini adalah ma'tufun alaihi, wa huruf ataf, as-samahatu ma'tuf. As-sabru ma'tufun alaihi, waw harful atfi, as-samahatu ma'tufun. Nah, perhatikan as-sabru. As-sabru begitupun as-samahatu ini adalah khobar dari afdolul iman. Dan khobarnya perhatikan ada alif lam, berarti ma'rifat. Nah, berarti ini berbeda dengan teori dasar. Kita tadi sampaikan teori dasar dari khobar adalah nakiroh, tidak menggunakan alif lam. Tetapi kenapa di sini menggunakan alif lam? Khobarnya ma'rifat. Nah, perhatikan. Adilun artinya apa? Kata sifat. Kata yang bermakna sifat. Adil, besar, kecil, mulia, dermawan, itu kata sifat. Rahimun, penyayang, juga kata sifat. Nah, kalau khobarnya terbuat dari kata sifat, maka kata sifat ini sebagai khobar itu tidak menggunakan alif lam. Tetapi kalau khabarnya terbuat dari kata yang bermakna benda, kata yang bermakna benda, tentu saja isim, kata yang bermakna benda, maka khabarnya bisa menggunakan alif lam dan juga bisa juga tidak menggunakan alif lam. Kalau khabarnya terbuat dari kata yang bermakna benda, maka khabarnya ini bisa menggunakan alif lam alias ma'rifat. Makanya as-sabru kan artinya adalah kesabaran. As-samahatu artinya adalah kemurahan hati atau toleransi atau sikap lapang dada. Keimanan yang paling utama adalah kesabaran dan kelapangan hati atau sikap lapang dada. Nah, kesabaran dan lapang dada atau kemurahan hati adalah kata yang bermakna benda atau tepatnya abstrak noun, kata abstrak. Nah, kalau khobarnya terbuat dari kata yang bermakna benda, bukan kata sifat, maka khobarnya itu bisa menggunakan ma'rifat alias menggunakan alif lam. Dan contoh seperti ini tentu saja tidak sedikit. Sambil lagi satu contoh dari hadis Nabi yang lain, misalnya al-ma'rifatu
Al-ma'rifatu al-fauzu bil kursi. Ini juga hadis Nabi. Al-ma'rifatu ma'rifat mubtada. Karena isim di awal kalimat dan isimnya ma'rifat ya. Isim yang ada alif lam. Al-ma'rifatu mubtada. Mana khabarnya? Al-fauzu. Al-fauzu adalah kata yang bermakna benda. Meskipun ini sama-sama ada alif lam. Al-fauzu ini kata yang bermakna benda, kemenangan. Kata mesra. Nah, karena al-fauzu adalah kata yang bermakna benda, dia tidak mungkin menjadi naat bagi ma'rifatu. Sehingga diterjemahkannya nggak mungkin ma'rifat yang kemenangan. Tidak bisa. Berbeda dengan yang nomor 2 nih, kalimat yang kedua. Al-imamul adilu. Al-adil adalah kata sifat. Artinya adalah imam yang adil. Karena adil itu kata sifat. Sedangkan al-fauzu itu artinya adalah kemenangan, kata benda. Tidak bisa menjadi naat. Nah, karena al-fauzu tidak bisa menjadi naat, maka posisi alif lam ini bukan sebagai naat bagi al-ma'rifatu, tetapi ini adalah sebagai khobar yang ma'rifat. Al-ma'rifatu mubtada'nya, al-fauzu adalah khobar. Khobarnya khobar ma'rifat. Kenapa khobar bisa menggunakan alif lam? Karena khobarnya merupakan isim yang bermakna kata benda. Seperti itu. Jadi, kalau khobarnya terbuat dari isim yang bermakna kata benda, maka khobar itu boleh menggunakan alif lam alias ma'rifat. Tentu saja ketika sebuah khobar menggunakan alif lam alias kata ma'rifat, maka berarti khobar itu sudah tertentu, sudah ma'rifat. Dan sebagai pengenalan dasar, kalau kita menemukan isim yang menggunakan alif lam, itu artinya adalah lil istighraq, untuk mencakup seluruh makna yang terkandung dalam kata yang disebutkan. Jadi pengetahuan atau ma'rifat adalah kemenangan. Kemenangan apa? Semua jenis kemenangan. Karena isim kalau menggunakan alif lam itu diantara maknanya adalah lil istighraqi. Istighraq, mencakup keseluruhan. Keseluruhan makna yang terkandung dalam kata itu. Kemenangan berarti semua jenis kemenangan terkandung dalam kata al-fauzu. Gitu ya. Nah, pertanyaan kemudian, boleh nggak kalau khobar yang terbuat dari isim bermakna kata benda nakirah tidak menggunakan alif lam? Ya, jawabannya tentu saja boleh. Misalnya, al-ma'rifatu fauzun. Pengetahuan itu adalah kemenangan. Boleh. Nah, cuman kalau menggunakan nakirah berarti maknanya ya sebagai nakirah, berarti belum tertentu. Kalau kalimatnya adalah al-ma'rifatu fauzun, maka artinya adalah ma'rifat itu adalah sebuah kemenangan. Pakai kata sebuah nerjemahkannya. Kenapa pakai sebuah? Karena kemenangannya belum tertentu. Sedangkan kalau menggunakan alif lam, maka nerjemahkannya adalah pengetahuan itu atau ma'rifat itu adalah kemenangan bil kursi, dengan kesucian. Jadi bedakan cara menerjemahkan isim yang ma'rifat dengan isim yang nakirah. Kenapa kalau mubtada biasa menggunakan alif lam alias kata ma'rifat? Karena yang namanya mubtada itu berarti sesuatu yang sudah diketahui. Maka itulah sebabnya mubtada biasanya selalu menggunakan kata yang ma'rifat. Kalau kata itu bukan nama orang, nama kota, maka ciri ma'rifatnya menggunakan alif lam. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah khobar pada dasarnya kalau ia terbuat dari isim yang bermakna kata sifat itu tidak menggunakan alif lam. Contohnya al-imamu adilun. Contoh yang lain misalnya Muhammadun rahimun. Muhammadun mubtada, rahimun khobar. Muhammad itu penyayang. Tetapi kalau misalnya al-adilunya menggunakan alif lam, al-imamu al-adilu, maka al-adilu di sini bukan lagi sebagai khobar tetapi sebagai naat. Nerjemahkannya adalah pemimpin yang adil. Sama dengan yang tadi juga, kalau tadi kan Muhammadun rahimun. Kalau rahimunnya ada alif lam, Muhammadun ar-rahimu. Nerjemahkannya beda. Kalau Muhammadun rahimun artinya adalah Muhammad itu penyayang. Maka kalau Muhammadun ar-rahimu artinya adalah Muhammad yang penyayang, seperti itu. Itu ya. Nah, terus kalau khobarnya terbuat dari isim yang bermakna kata benda, maka boleh khobar itu menggunakan
alif lam alias ma'rifat. Contohnya afdolul imani as-sabru was-samahatu. Iman yang paling utama adalah kesabaran dan toleransi atau sikap lapang dada. Al-ma'rifatu al-fawzu bil kursi. Ma'rifat itu atau pengetahuan itu adalah kemenangan dengan kesucian. Namun begitu, kalau khabar terbuat dari isim yang bermakna kata benda, juga boleh berupa kata yang nakirah. Contohnya al-ma'rifatu fauzun. Contoh yang lain misalnya al-qalamu alatun. Pulpen adalah sebuah alat. Nah, hanya saja kalau kita menemukan khabar menggunakan kata benda yang berbentuk nakirah, maka cara menerjemahkannya gunakan kata sebuah atau suatu atau apa saja yang bermakna tidak tertentu. Pulpen adalah sebuah alat. Sekolah adalah sebuah tempat. Al-madrasatu makanun. Makanun adalah khabar yang nakirah. Nah, karena khabarnya tidak menggunakan alif lam, maka cara menerjemahkannya munculkan kata yang bermakna nakirah. Biasanya pakai suatu atau sebuah atau yang sejenisnya. Demikian bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat.